Kita berdoa, Bapak Bapak, Bapak Ketua yang Ketua Suryanto, Bapak Pemerintah, Bapak Yamda, Polri, Direktorat, Pemerintah, Bapak Dom, Pokok Doa, nah khusus untuk semua di bagi pembawa depan sudah naik pemerintah. Ya, yang naik mobil semua dilakukan oleh si pembawa depan. Terima kasih. Teman Rokerta dari Batas Foto. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seluruh hidup dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui firman-Mu. Ingatkanlah kami supaya kami tetap berpegang teguh dan melaksanakannya. Satukanlah hati kami yang berkumpul di tempat ini seperti Engkau yang adalah satu dengan Yesus Kristus Anak-Mu. Kiranya Roh-Mu mengikut dan mempersatukan kami supaya nama-Mu semakin dimuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat Tuhan, kita berdiri dari film jemaat nomor 457. Kita nyanyikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Oh
Nadoktalan aku hati, anjaha, doma ida nabi, gawe saksimo, anjaha ida kelahanami, Indonesia aguruhan kasadokan hati. Nadok adokian lobe baba, anjaha ipatalan dengan 1 Yohanes 1 ayat. Agi ija, tadi dah tu kata-kata di Tuhan. Ayo makan bunga-bunga, martuhan. Manu-manu pakatanan kaiboran serangga marhabangan. Bagi-bagi nahan kampung Jolma nama guru, masak kami atap manangipon. Mardalan atap mulu, marmusor atap jongkong. Geluk mangdulu, jengesi dede magidah tanda-tanda di Tuhan aja. Tapi romban foto kita golu senai ailang doka. Pika doka mas ada bunga boy manggilbang. Sonai ada sada manu-manu atap jol mape. Anggodoma umur 40 tahun. Toto manimon ipakirakan utama dok pandalan dulu tatolang. Siotikan mah dulu tidak untuk domu bagi ayat dan kita pekan. Dapat kita dosa ada berita pasal bolu dan seorang bolis dan seorang alun. Roh do bolu sadokan on. Buat ibadah sendiri di Yesus Kristus. Mari kita si ida Tuhan tembala dan tetap roh si sadokan on. Ina Korea seperti sepuluh pak pun ibadah. Tapi roh Korea jangan sekalan dan coba itu ya on. Dijual hasil semasa ada dan dok oke. Mengira jangan menandai. Semua ipatugas Yohanes tentang pasal si. Ase itanda jangan percaya itabani. Mari kita percaya dulu itabani Yesus Kristus. Gawe pasimanda itabani haburuhan kasadoga hidokaki nami nereni. Jangan bolu tamade panarakombe. Marubah ma haburuhan di bolu naso makanutuan gawe bolu na tetap. Jangan ia rope amatean lambe si hajaran. Ay laban balikol na sitong nasanap dyan na natotak ng Yesus Kristus mando amat yan. Atau pemalitan ang Tuhan Yesus kay mama amu gok na kasih ng Diyos jalo na itanoon na robi halan na dobi tanda namin ang kapite ang sayaw. Tolong mama amu asik ulang mabira kapuan kamatean alan ko saya doamu salau doa upakon am suga rosi sadoga dikogamu amin. Hati dan hidup kita senang ketika kita Yesus saja awal satu. Kembali kita menyanyi dari hidup umat nomor 421. Kita nyanyikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
Kita berdoa. Tuhan, kami membuka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu pada saat ini. Firman yang akan kami terima pada ujung tahun kuliah pada saat ini. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu dari kami, sehingga firman-Mu bisa kami terima, mengerti, dan kami lakukan sesuai dengan kita. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab terakhir dalam Alkitab kita, kitab Wahyu 11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang mengurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah yang berkata mereka bersyukur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang tidak ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati yang ini, dan untuk memberi upah kepada hamba-Hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama-sama, ini kita pakai untuk merefleksikan katakanlah minggu 7 tahun kuliah, pada saat ini dengan topik kita kuasa dan kemuliaan Allah kala.
Nampu Boto. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan juga nama Boto yang ada di sini. Ini kan kita diambil dari kitab Wahyu. Beberapa katakanlah kesan, beberapa tanggapan yang sering kami dengar ketika sampai kepada kitab Wahyu ada beberapa tanggapan yang muncul. Ada beberapa tanggapan yang muncul. Pertama, kitab Wahyu itu membuat kita bingung. Kenapa? Karena memang di kitab Wahyu begitu banyak simbol-simbol, gambaran-gambaran, angka-angka yang tidak bisa kita mengerti secara katakanlah benar. Karena itu membaca kitab Wahyu ini membingungkan kita. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada orang yang tidak mau membaca kitab Wahyu. Kenapa? Karena gambaran-gambaran yang disampaikan di dalam kitab Wahyu ini menakutkan, mengerikan. Karena itu ada orang yang tidak mau membaca kitab Wahyu ini. Dan tanggapan yang ketiga, kalau ada orang yang tidak mau membaca kitab Wahyu, tapi ada juga tanggapan yang lain, ada orang yang suka membaca kitab Wahyu. Dia suka menafsirkan, menspekulasikan gambaran-gambaran yang ada di dalam kitab Wahyu, baik melalui angka-angka misalnya yang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu ini orang katakanlah saksi Jehovah, mereka sangat suka membaca kitab Wahyu. Dan mereka dengan berani berkata, orang yang diselamatkan itu jumlahnya 144.000 orang. Dari manakah itu muncul? Dari kitab Wahyu. Kemudian ada orang juga menakut-nakuti kemunculan iblis itu dengan simbol angka 666. Jadi juga sebagai satu hal yang sangat disukai oleh sebagian orang. Dan ini beberapa Bapak Ibu pandangan atau sikap tentang kitab Wahyu. Saya tidak tahu. Semoga kita tidak ada yang masuk di dalam 3 kategori yang disebutkan itu. Sehingga saya juga berani berkata dan menjamin kitab Wahyu ini menjadi kitab yang juga kitab favorit di antara kita, yang kita baca, yang kita renungkan dalam kehidupan ini. Tapi aku mau foto, kita nggak tahu lah. Aku disuruh baca dari orang kitab Wahyu ini, apakah sudah pernah kita baca semuanya? Ya, saya juga mungkin tidak bisa menjawab dengan pasti. Orma gambaran-gambaran tentang gambaran umum bagaimana kitab Wahyu itu bisa kita terima. Dan muncul pertanyaan, kenapa bisa terjadi yang seperti itu? Membingungkankah, menakutkankah, spekulasikah? Karena memang Bapak Ibu, kita tidak memahami kitab Wahyu sesuai dengan konteksnya. Jadi Bapak Ibu, anggaplah kita mau membaca Alkitab kita di rumah, selalu harus ada di dalam pikiran kita. Alkitab ini, walaupun kita baca pada saat ini, bukan kita membaca pertamanya. Jadi harus ada di garis kita pikiran kesenangan. Yang kedua, ketika kita membaca Alkitab kita, firman Tuhan, biarkan Alkitab itu, firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Alanya harus ngomong, kita memasukkan pikiran-pikiran kita ke dalam Alkitab. Menurut saya seperti ini, menurut pikiran saya seperti ini, menurut tafsiran saya seperti ini. Jadi kita memasukkan pikiran kita kepada firman Tuhan atau Alkitab ini. Anggosonayan, ulah banyak yang salah memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan dipahami dengan pikiran-pikirannya, tafsiran-tafsirannya. Jadi yang baik atau yang benar adalah biarkanlah firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Setiap kitab memiliki konteks. Monoklon kitab Bapak Ibu memiliki konteksnya masing-masing. Kitab Perjanjian Lama secara konteks penulisan itu ditulis ribuan tahun yang lalu sebelum zaman Tuhan Yesus. Kitab Perjanjian Baru itu ditulis di abad-abad pertama sampai abad yang kedua. Orma perlu memahami konteks teks. Apa gak di konteks teks kita buat? Yang pertama, bagian kedua yang perlu disebut memahami. Kalau kita membaca kitab Wahyu supaya jangan membingungkan, mengerikan, atau membuat kita berspekulasi, yang pertama secara waktu kita harus mengetahui. Ditulis pada tahun 94 atau 96 Masehi. Berarti ada jarak sekitar 2000 tahun yang lalu dengan
zaman kita pada saat ini. Bukan kita membaca kitab Wahyu yang pertama. Siapa yang menulis? Yohanes. Di mana menulis? Di kitab Patmos. Kenapa juga Patmos? Karena dibuang pada saat itu. Karena secara konteks waktu. Jadi saksi Jehovah kan muncul pada abad-abad ke-19. Mereka menafsir Alkitab ini dengan pikiran mereka, dengan teologi mereka. Padahal bukan. Banyak orang menafsir kitab Wahyu berbicara tentang kedatangan Tuhan pada tahun 2000 kah, 2020 kah, 2050 kah, tidak. Tidak seperti itu. Jadi masih membahas angka-angka, simbol-simbol di dalam kitab Wahyu. Sono, dulu kan kekristenan itu dianiaya. Sesuai dengan keterangan yang kedua, orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Romawi pada saat itu. Dianiaya. Jadi supaya surat yang ditulis Yohanes ini bisa selamat, bisa dibaca oleh orang Kristen, maka hanya orang Kristen yang bisa membaca surat yang ditulis oleh Yohanes. Jadi ketika orang Kristen di abad pertama ada angka 666, itu bukan angka setan, tetapi angka yang menunjuk kepada kaisar pada saat itu. Kira-kira Sulaiman. Jadi kalau misalnya orang Roma mengetahui kitab Wahyu ini, maka ini suratnya akan beredar, tidak bisa beredar. Tapi dengan adung ataupun simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti kekristenan, membuat kitab Wahyu bisa diterima kembali oleh orang lain. Orang konteks ini, Bapak Ibu, dianiaya. Memang benar mungkin orang Kristen berusaha orang dia dianiaya, tapi mungkin bukan oleh kaisar, tapi mungkin dalam bentuk yang lain. Hormat secara konteks, kalau dia yang mengikuti saya. Kalau kita membaca kitab Wahyu, Bapak Ibu, supaya kita tidak bingung, supaya kita tinggi dekat dengan kita, ini tidak mengerikan. Kalau kita pahami teologi dari kitab Wahyu, hormat disebutkan teologi hupomone, kita bahas. Kenapa muncul teologi hupomone? Bahasa Yunani itu. Karena orang Kristen dari orang lain dianiaya. Karena mereka dianiaya, maka mereka membutuhkan satu penguatan-penguatan untuk menghibur mereka. Dan bagaimana cara si Yohanes menghibur mereka? Dengan menunjukkan satu teologi, teologi kita bahas atau teologi hupomone. Ada pintu jemaat, nah di sisi bani Wahyu sadar 2:40 ayat. Di dalam penderitaan mereka harus hupomone, mereka harus tabah. Kalau pesannya sampai membaca kebaikan orang pohon, apa artinya? Katakanlah kebaikan orang pohon kita peringatan bani namate. Penderitaan kita bukan hanya penganiayaan. Mungkin secara penganiayaan, secara politik tidak ada kesalahan saat ini. Tetapi karena disebutkan penderitaan, itu kita alami baik orang pohon. Banyak penderitaan kita secara pribadi. Ada orang selama mengalami anak, mengalami hinaan orang lain. Ada penderitaan kita karena masalah ekonomi. Ada penderitaan kita dalam hidup, hal-hal yang belum bisa kita peroleh dari Tuhan. Itu membuat kita menderita. Karena Yohanes hadir dengan teologianya dalam penderitaan kita itu hupomone, tabahlah. Jadi ternyata setelah yang kita teologi kita konjukon, langge si hadir kono lang membaca kitab Wahyu. Ternyata kita konjuk ini penting dan perlu kita baca karena sangat penting di dalam menemani perjalanan di hidup tahun. Mari kita melupakan beberapa nas yang terkenal dari Wahyu. Mungkin pernah kita dengarkan, tapi kita tidak sadar itu dari mana. Orang 3 contoh hidup Nabi, nama pertama ini Wahyu sangat penting untuk kita baca bagi hidup tahun. Pertama misalnya, aku adalah Alfa dan Omega, seorang guru Nabi kan? Ini kan huruf Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu kan huruf pertama dan huruf terakhir dalam bahasa Yunani. Artinya aku adalah Alfa dan Omega. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Yang kedua pun on menjadi ada biasa satu orang. Mungkin ada yang bilang
I don't really believe anak. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Itu keterangan kami dari mas ini. Apa dulu kok? Hendaklah engkau SSM dari sini, dari kita buat atau SSA, setia sampai mati atau setia sampai akhir. Saya jujur maham prosinade untuk terjemahan bahasa Semarungi. Tapi soalnya jujur prosinade, makanya dari negeri matematika jujur. Berharap nomor saya, silakan guna matematika jujur. Akan lebih bersama kita, Bapak Ibu, bersama kita. Lakukan ini jauh kita maksud seorang, bukan itu bukan. Jangan itu kira-kira seperti nomor faktor. Kalau juga sampai waktu dong usuk minggu. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Tidak ada orang berbahagia ketika ada kematian. Lagi untuk sonari, mari kita ingat perpisahan dari mati. Penderitaan kita karena mati ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tidak ada orang yang berbahagia ketika menghadapi kematian, mengingat kematian. Tapi kita Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang mati. Tapi dengan persyaratan, ada orang yang mati di dalam Tuhan, ada tidak di dalam Tuhan. Yang disebutkan berbahagia adalah yang mati ketika di dalam nama Tuhan. Lalu terkenal pada nama disebut Tuhan. Amin. Dari kita Tuhan yang kita belajar tentang ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, jadi masuk ke konteks yang dilakukan secara umum turunkan yang disebut Tuhan. Perlu kami pada sekolah ibadah supaya menjawab tadi di awal yang kami sampaikan, supaya kita tidak merasa bingung, supaya kita tidak merasa jauh dari kitab Tuhan ini. Karena Alkitab kita tanpa kitab Tuhan itu tidak ada artinya. Coba kita bayangkan kitab Tuhan yang tidak ada di dalam kitab kita, bagi Alkitab Torah. Kita tidak memiliki gambaran bagaimana kehidupan kita. Kita tidak memiliki gambaran bagaimana dunia ini akan berada dan akan berakhir. Apa gambaran baik? Tapi karena ada kitab Tuhan itu, kita akhirnya mengetahui bagaimana kehidupan kita akan berakhir, bagaimana dunia ini akan berakhir. Coba anggulan kitab Injil lah contoh kita. Kitab Injil kan hanya berhenti pada pernaiknya Tuhan Yesus kan. Lalu kaitan kisah para rasul, para rasul dan masih. Hanya seperti itu. Tapi dengan kitab Wahyu, kawan masalah pengarusinya bagas dan jabatan. Halanya, bagaimana cara Tuhan menghibur orang yang menderita? Perlu Bapak Ibu. Menderita dalam konteks kitab Yohanes memang karena penganiayaan. Tapi mari kita menyadari, saya menderita kita bukan karena penganiayaan. Persikapan kemarin, saya menangis, saya merawat. Jelas karena kehilangan orang terkasih bisa. Tetapi kan mari kita lihat kira-kira penderitaan apa yang kita alami bagi orang-orang. Puis masa tahun muda, Bapak Ibu. 1 tahun kalender gereja habis, dan dalam 1 tahun ini boleh dibilang kalau ada pertanyaan, dijawab dengan surat, tertawa atau menangis setahun ini. Boleh kita jawab dalam hati kita. Mana dari sering dalam 1 tahun ini kita bangkit atau jatuh? Mana dari banyak kita setelah kita sehat atau berikan? Bisa kita lihat. Dan di dalam perjalanan 1 tahun pun, bahat mana tahun kita rawon. Boleh kita katakan jombego kita pasal bahan. Dan saudara cara yang harus memberikan penghiburan ini sangat perlu. Asal penghiburan tak baik, soal penghiburan yang diberikan oleh teman-teman Ayub. Ayub menderita, ada 3 orang yang menghiburnya, tapi penghiburan mereka tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara pertama, engkau menderita karena dosamu. Dan saudara yang pertama, engkau menderita karena Tuhan mau mendidikmu. Dan saudara yang pertama, engkau menderita karena ada hikmah di situ. Roma yang pertama, kalian dihukum karena kalian tidak berkata benar tentang Allah.
seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam konteks kita buat, saudara bicara Tuhan sendiri, orang yang menderita, atau dari orang-orang, bagaimana kita bisa menerima penghiburan itu? On menolong sejak Bapak ingat. Yohanes menghibur jemaat yang teraniaya, yang menderita, persitaron dengan cara membawa iman jemaat itu menuju ke masa depan. Iman harus dibawa menuju masa depan. Setelah itu mengalami, oh itu ternyata luar biasa tuh HP iman atau harus serta. Karena anugerah hidup kita harus serta menuju ke masa depan. Oh maha beda terjadi. Kita menderita saat ini. Iman kita hanya berbicara tentang di masa lalu. Jujur oleh Bapak. Allah itu memang baik. Itu kan iman di masa lalu atau iman di masa sekarang. Kita berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita di masa sekarang. Jadi aku iman baik dari Yohanes tidak hanya berbicara tentang masa lalu, masa kini, tapi yang lebih penting iman itu harus dibawa ke masa depan. Mempunyai kehidupan atau syaitan. Halnya ketika ada orang yang menderita, menangis terhadap itu karena imannya hanya berbicara pada masa sekarang. Yohanes berkata jangan beriman yang seperti itu memang akan membuat kita tetap mengasihi diri sendiri. Tapi ketika kita menderita, bawalah iman kita menuju masa depan. Ada artinya Bapak ingat. Aduh mesti tahu personal. Tadi percaya kepada Bapak ingat. Kita harus percaya. Tidak selama ini bukan seterusnya kok kondisi akan seperti ini. Memang sekarang saya mengalami pergumulan seperti ini. Tapi kan itu sekarang. Minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang kan kita tidak tahu pekerjaan Tuhan. Memang sekarang kita menangis menatap sekarang. Tapi iman itu harus dibawa ke depan. Saudari, orang menghapus, tapi pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang masih panjang, masih banyak. Halnya kita harus bawa iman kita menuju masa depan. Dan ini yang dilakukan oleh Yohanes. Bagas teks tahun dalam penglihatannya itu dia melihat ada dua yang berbicara. Pertama, dia mendengarkan suara malaikat di dalam penglihatannya. Suara malaikat di dalam ayat 14, pemerintahan atas dunia dipegang Tuhan kita. Ia memerintah selama-lamanya. Ini didengar oleh orang Kristen pada saat itu yang diperintah oleh kaisar. Mereka sedang menderita karena pemerintahan yang zalim. Mereka belum merasakan ini. Tapi Yohanes mengangkat produk keberimanan dalam percaya. Memang kalian sekarang diperintah oleh kaisar yang kejam. Tetapi yakinlah kerajaan kekaisaran ini akan berakhir. Persis itu. Akan ada suatu pemerintahan, akan ada sesuatu raja yang berbeda. Ismail kerajaan Allah dengan rajanya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sesuatu memang mengamar proses. Senari semua. Ingat Bapak, hari sermon sebelumnya kami berarti perlu kamu nanti bantah ada seperti itu. Mampukah kita menulis peristiwa masa lalu? Boleh kita menulis peristiwa masa lalu? 5 tahun, 10 tahun kita masih bisa. Peristiwa sekarang, bisakah kita tulis apa yang akan masa panoramon? Saya, pertanyaannya, bisakah kita menulis peristiwa 100 tahun yang akan datang? 1000 tahun yang akan datang? Nah, Bapak, coba tuliskan dulu. Gereja kita ini 50 tahun yang akan datang kira-kira seperti apa? Kuliah tahun 100 tahun lalu kira-kira selama kuliah tahun 100 tahun lalu. Lembut kan? Tak bisa kita menuliskan itu dulu. Tapi Yohanes bisa menuliskan itu. Dan Yohanes ini bukan indigo. Indigo kan
ya belum tentu itu dari Tuhan. Yohanes mampu menuliskan peristiwa 100 tahun, 200 tahun. Ambilan dari Nimon Daniel mampu menuliskan peristiwa 6.000 tahun yang akan datang. Dan itu memang terjadi. Dan memang kerajaan Romawi Ai, Kaisar Romawi Ai, memang pada akhirnya hancur, mabuk. Artinya terbukti semua kerajaan-kerajaan, semua pemerintahan-pemerintahan dulu yang kuat itu akhirnya hancur. Gak ada kuasa menonton. Orang sebanyak dikata orang, apalagi masuki tahun kuliah, gak ada kok yang kekal dalam hidup ini. Kuasa yang kita miliki, ingatkan siang tadi, nomor organisasi, belum kuasa dari siapa, tapi yang kecil belum lebih, kan belum kan, belum lebih, kan belum beda. Artinya secara sederhana kita bisa pahami, ada kok. Lagi dulu kita berkuasa kita, buktinya kasomanta. Orang kuatlah, salinganlah, untuk membantu di mana kita. Tapi malas itu, melakukan konsisturi, ada di mana itu ini. Apa waktu dah tahu mereka boleh malah di masalah dia boleh. Memang nasional, tapi kan kamu ini wapen kan, wapen kan tadi kan begini. Beberapa orang ini masuk yang melalui orang bertugas masuk kita. Dia pikiran kami di rumah, kepala bapak kita tahu kan. Hari di mana? Itu cocok memang mengajari mereka ini kan. Ayo, tapi ternyata dia itu jual. Sebenarnya yang datang pada kami. Kalau perlu diminta maknanya kan? Perlu. Jadi soalnya di Yohanes pemerintahan atas dunia dipegang Tuhan kita, bukan dipegang oleh kaisar, bukan dipegang oleh presiden, bukan dipegang oleh siapapun, tapi pemerintahan itu dipegang oleh Tuhan kita. Karena bukan ada maka secara alamiah ada mungkin yang berkuasa sudah 1 periode atau lebih dari situ, tapi tidak bisa. Proses demokrasi sudah memutus pasal lain. Dan ia memerintah selama-lamanya. Kaisar Domitianus dalam kitab Wahyu hanya sebentar kok memerintah, tapi Tuhan kita Yesus itu akan memerintah selama-lamanya. Sudah memerintah dulu, sudah memerintah sekarang, dan akan memerintah pada hari yang akan datang. Setelah dia mendengarkan suara mereka, ada lagi Yohanes mendengarkan suara di tempat kedua. Dan di tempat kedua ini gambaran dari kehidupan bangsa Israel. Amin disedia. Engkau telah memanggil kuasamu yang besar dan telah memerintah sebagai raja dan hakim. Ini kata di tempat kedua itu. Kata malaikat seperti ini, kata kedua ini seperti ini. Ini sama saja bahwa hanya kepada Allah kuasa itu begitu kekal. Memerintah sebagai raja dan memerintah sebagai hakim. Memerintah sebagai hakim artinya Bapak ingat itu bahasa kita yang sebelum lain. Dia akan menghakimi orang yang benar dan orang yang jahat. Jadi kedua harapan kita masuk kepada pesan yang terakhir. Onma nomor satu. Inilah yang merupakan pesan utama dari khotbah kita ini. Onma. Segala kuasa yang ada di bumi sementara hanya kuasa Allah yang harus diingatkan kepada kita ini supaya kita bisa mawas diri, supaya kita bisa merendahkan hati, supaya kita tidak menyombongkan diri kita dengan apapun yang mungkin bisa kita miliki dalam hidup ini. Segala kuasa yang ada di bumi ini sementara, tidak ada lagi kekuatan kita. Sementara masih di kehidupan ini. Hanya kuasa Allah yang kekal. Ambil rusi kita mohon hanya kuasa Allah yang kekal. Tentu tidak sia-sia kita percaya kepada Allah yang memiliki kuasa yang kekal. Pemerintahan di dunia ini berakhir. Kerajaan-kerajaan di dunia ini berakhir. Tidak ada lagi namanya kekaisaran Mongolia, kekaisaran Jepang, kekaisaran
Tapi cukuplah bagi para bermimon, kita hanya memberikan pesannya kepada kita. Mari kita pulang dan buat di dalam hati kita. Mesti betul Tuhan apa yang saya miliki, apa yang ada pada saya itu Tuhan semata. Pemimpin itu menjadi kita pun, tapi masih parata berusaha mati Tuhan tidak pun. Asal boleh kita lebih turun gitu. Asal boleh kita semakin mawas diri. Asal boleh kita semakin mempersiapkan diri bagi berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan terima kasih. Firman-Mu yang masih boleh menyapa kami pada saat ini, yang menyadarkan kami akan kepanan kami dalam hidup ini. Tuhan, benar. Apa yang kami alami dalam hidup kami saat ini sama dengan apa yang dialami oleh orang percaya pada abad yang pertama. Walaupun sumber yang membuatnya itu berbeda. Mungkin kami tidak menderita karena pengennya, tetapi Tuhan kita yang tahu apa-apa yang terjadi pergumulan kami pada saat ini. Dan di dalam pergumulan itu kami berpikir bagaimana kami akan mampu menghadapi. Tapi syukur dengan firman Tuhan menjadi pegangan yang cukup berarti dalam hidup kami, bahwa keberimanan kami ini harus bisa terkadang menuju masa depan. Mana kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami menderita karena faktor kuasa yang ada di dunia ini, ternyata kuasa dan pemerintahan yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara singkat saja. Kuasa pemerintahan daripada pusat itu hanya kekal adanya. Karena itu biarlah kami dengan Roh Kudus memampukan kami bisa semakin lebih bisa mengerti firman ini, sehingga kami tetap tabah, kami tetap bertahan, kami tetap sabar menghadapi penderitaan yang kami hadapi. Terima kasih dan pujilah nama. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, kami selalu di dalam Firdaus sudah membuat pokok jemaat yang kasih. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita nyanyi dari Kitab Jemaat nomor 263, kita nyanyikan ayat pertama sampai ayat ketiga. Amin.
Pujilah Allah Bapa yang begitu baik dan bersungguh amat baik dari kata. Terima kasih Bapa buat kebersamaan yang boleh terbangun sebuah boleh rumah berkembang pada hari ini boleh menjadikan kami sekutu membuat nama Tuhan juga membuat kami menghubung kami dengan percaya melalui Roh Kudus-Mu boleh kami kepada bersedia ibadah dia berdorong dinaikkan lebih berkenan pada Tuhan. Seperti kami juga menyampaikan bersama kami terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kelemahan dan dosa. Kami berbuat melakukan tidak sesuai, tidak berkenan dengan Tuhan. Tuhan boleh mengampuni kami sehingga apapun itu yang kita mohon Tuhan menjadi kebenaran dan kuasa Bapa dan Tuhan boleh berkenan. Terima kasih Bapa buat waktu yang boleh kami berikan untuk berjumpa melalui pelajaran kita. Biarlah melalui pelajaran ini kami boleh berjumpa lebih Tuhan lebih memahami bagaimana boleh ada di setiap kehidupan kami. Boleh masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk berdoa juga buat kebenaran firman Tuhan yang kita boleh kita berdoa sampai kata jelas setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh kami pahami, boleh kami mengerti, boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah sementara, tidak ada yang boleh kami banggakan, tidak ada yang boleh kami sombongkan di sini. Biarlah ini menjadi hadiah buat kami dari kedua orang dan tempat ini kedua kami. Kami juga terus berdoa ya Bapa buat seluruh anggota jemaat Tuhan, khusus berhari pada malam hari ini membuat kami malam hari ini Bapa. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas perkenan Tuhan yang telah terjadi buat seluruh jemaat Tuhan yang berhari pada malam hari ini. Hanya pertolongan perkenan Tuhan yang boleh terjadi atas mereka. Jauhkan dari segala kelemahan fisik, jauhkan juga dari sakit penyakit. Kami juga berdoa pada jemaat Tuhan yang berhalangan hari malam hari ini, boleh menjadi anak mereka, dan itu semua boleh kehendak daripada Tuhan. Kami terus berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami menderita sakit penyakit. Barangkali ada yang sedang dirawat di rumah sakit atau menjalani istirahat di rumah. Di dalam kelemahan mereka karena sakit penyakit, kami mohon pertolongan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan mereka sehingga mereka tidak kesulitan dalam melakukan segala aktivitas yang mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga terus berdoa buat jemaat Tuhan yang usia lansia. Bagaimana saudara mereka juga terus berkarya, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Berikan mereka senantiasa
sukacita, berikan mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Jauhkan juga mereka segala kelemahan fisik, jauhkan juga dari sakit penyakit, juga yang Tuhan terus berjagai hati dan segala kehidupan mereka. Kalau Bapa di surga, yang lebih baik dalam kehidupan kami membuat terus mau berdoa khusus untuk bersama sidang jemaat segera dilakukan di kita jemaat seperti ini pada tanggal 1 Desember mendatang. Kami yang tidak percaya, kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik. Maka kami menggunakan kuasa dari Allah Kudus yang membantu setiap persiapan yang sudah dipersiapkan dan boleh dimatangkan dan boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan apapun yang menjadi keputusan, kita harus semua bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus mau berdoa buat anak-anak jemaat Tuhan yang mulai dari yang masih kecil, yang sudah besar, masih di tingkat sekolah TK, SD, SMP, SMA, maupun yang sudah kuliah, dan untuk anak-anak yang kosong, mencari kerjaannya, mencari pasangan hidupnya, diserahkan ke pasangan Tuhan, dan Tuhan campur tangan Tuhan boleh terus mencari atas mereka, dan Tuhan terus boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak kami yang hidup ke sekolah, berpihakkan daripada Tuhan boleh terjadi atas kehidupan mereka, Tuhan boleh memberikan tentara, dan juga terus boleh menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kemudian akan Tuhan terus boleh memberikan mereka dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa permohonan kami yang disampaikan. Dan doa kami yang tidak sempurna ini, Tuhan boleh sempurnakan. Dan Tuhan boleh berkenan untuk menjawab. Tuhan berkenan juga untuk Tuhan berkenan untuk menjawabnya Bapa sesuai dengan waktu dan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa kami sudah berdoa dan berdoa. Bila nama dibacakan, pada saat itu kita pun akan ikut serta. Jemaat Tuhan kembali kita menyanyi dari jemaat nomor 278. Kita nyanyikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
hari kami, mulai dari rumah kami masing-masing hingga di tempat dunia Tuhan. Boleh bersyukur dengan Engkau, meninggalkan Engkau ya Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu PKKS Polda dengan segala dan berbagai pergumulan kami masing-masing. Maka hadirlah Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, Engkau boleh bersama-sama dengan kami untuk melewati segala pergumulan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Berkati juga kami yang hadir, demikian juga mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini, Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka tetap tinggal di lingkungan Engkau. Biarlah ya Bapa, mereka tetap beroleh sukacita dari Kau. Sebagaimana Engkau telah menyertai kami di perjalanan hingga tiba di tempat ini. Di saat kami juga akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon ya Tuhan, Engkau juga boleh menyertai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan sukacita daripada Engkau. Kami juga telah menerima firman lewat pemberitaan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Biarlah ya Bapa, kami hanya boleh tunduk kepada Engkau. Biarlah segala pengharapan kami hanya kami mohonkan dan kami tunjukkan kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah pemerintahan yang abadi di dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan Bapak Pendeta kami serta keluarganya. Berkati ya Tuhan kesehatan mereka, tumbuh kembangnya anak-anak ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak. Dalam Kristus Yesus yang kedua dan boleh. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita beri baik dan Tuhan
Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepada-Mu. Firman-Mu telah kami terima, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepada-Mu, ini kami persembahkan hidup dan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memajukan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan. Kami berdoa di dalam nama Anak-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang disarankan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa di surga, segala nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.